Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita sekarang ngebahas tentang pengawasan melekat. Kita coba dibuat di dalam satu slide saja yang tampilin. Nah, sebelum dilanjut, silakan like and subscribe ya. Terima kasih. Nah, kita sekarang pengawasan melekat, yaitu kita akan membahas tentang pengertian pengawasan, tujuan pengawasan, ruang lingkup dan seterusnya. Nah, jadi berhasil atau tidaknya suatu organisasi, tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi, atau baik buruknya citra suatu organisasi dalam pandangan masyarakat itu pertama-tama adalah tanggung jawab pimpinan. Jadi masalah-masalah yang telah, sedang, dan mungkin yang akan dihadapi termasuk bagian kualitas orang-orang yang dipimpinnya. Jadi setiap pimpinan instansi pemerintah atau satuan unit kerja dalam aparatur baik struktural maupun ekstrastruktural seperti proyek, tim, panitia, kelompok dan lain-lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Jadi pimpinan itu harus selalu berusaha agar sedini mungkin dapat mengetahui telah, sedang, dan kemungkinan akan terjadinya penyimpangan, terjadinya hambatan, terjadinya kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas-tugas yang dipimpinnya. Oleh karena itulah pimpinan perlu berusaha mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan bahkan bila mungkin juga meningkatkannya. Di lain pihak juga pegawai atau bahan setiap subsistem tersebut dapat membantu untuk menjelaskan dengan baik tentang apa, kapan, dan bagaimana tugas yang dilaksanakan itu. Jadi dengan kata lain, sistem manajemen yang memungkinkan pegawai atau badan mengadakan pengendalian diri atau self control. Jadi pengawasan inilah yang dinamakan dengan pengawasan melekat atau waskat. Jadi waskat itu merupakan kewajiban setiap pimpinan. Jadi melaksanakan waskat atau pengawasan berarti melakukan pengendalian atas gerak organisasi dan bawahan yang dipimpinnya. Jadi hakikatnya waskat akan terlaksana dengan baik manakala keseluruhan fungsi manajemen telah dilaksanakan dengan baik yang disertai juga kepemimpinan atau leadership yang baik. Jadi lalu apa sih waskat? Memang istilah waskat atau pengawasan melekat digunakan secara formal untuk pertama kali itu dalam instruksi Presiden nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan. Selanjutnya dirubah dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1989 tentang pengawasan. Jadi waskat itu adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif. Dimaksudkan agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien. Itu pengertian waskat. Nah, atasan langsung di dalam waskat itu jadi karena aktor yang melakukan pengawasannya adalah atasannya atau pimpinannya. Apa itu atasan langsung? Atasan langsung itu pejabat yang karena struktur organisasinya
atau kewenangan khusus termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahan. Sedangkan bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib melapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang digunakan kepadanya. Jadi aktor waskat itu pelaksanaan melekat itu pelakunya adalah atasan sendiri. Oke, kita selanjutnya tujuan waskat itu terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan sasaran waskat itu yang pertama meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Yang kedua, sekecil mungkin menekan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, menekan hingga sekecil mungkin kebocoran dan pemborosan keuangan negara serta bentuk pungutan liar. Kemudian yang keempat, mempercepat penyelesaian perizinan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kelima, sasaran waskat itu adalah mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Itu sasaran waskat atau pengawasan melekat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang lingkup atau ruang lingkup waskat. Yang pertama yaitu kegiatan umum pemerintahan. Yang kedua, pelaksanaan rencana dan program serta proyek-proyek pembangunan negara. Yang ketiga, penyelenggaraan, pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Yang keempat, kegiatan BUMN dan BUMD. Kemudian lingkup waskat yang kelima adalah kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan ketata laksanaan. Itulah ruang lingkup waskat. Nah, selanjutnya kita coba bahas tentang prinsip-prinsip waskat atau pengawasan melekat. Waskat atau pengawasan, prinsip yang pertama adalah merupakan bagian integral manajemen sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, merupakan bagian integral program pemberdayaan aparatur negara. Yang ketiga atau C, bagian integral sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan. Yang keempat atau D, kegiatan yang kontinu atau terus-menerus atau berkesinambungan dilakukan oleh setiap pimpinan secara sadar dan wajar. Kemudian yang kelima, prinsip pokok waskat itu unsur pengawasan intern yang efektif dan yang pokok. Kemudian prinsip yang terakhir adalah lebih diarahkan kepada pembentukan sistem yang mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya. Itulah prinsip-prinsip pokok waskat atau pengawasan melekat. Nah, selanjutnya sarana waskat. Jadi sarana-sarana waskat itu yang pertama itu struktur organisasi. Nah, karena di dalam struktur organisasi itu akan terlihat tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, jaklak
atau kebijaksanaan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, rencana kerja. Jadi rencana kerja juga yang sudah ditentukan, dan juga berikutnya ada prosedur kerjanya. Kemudian sarana waskat juga adalah pencatatan dan pelaporan, dan selanjutnya yaitu pembinaan personil. Kemudian pendukung kelancaran pelaksanaan tugas, itu yang ketujuh. Nah itu jadi tindak. Nah, itulah beberapa hal pokok di dalam waskat. Lalu selanjutnya untuk melihat tindak lanjut waskat itu, jadi langkah-langkah tindak lanjut pengawasan melekat dimaksud untuk mengadakan penertiban, peningkatan dan pembinaan hasil, cara, sarana, dan pelaksanaan dari pencapaian tugas instansi atau unit kerja. Nah, selanjutnya kita objek waskat itu sarana kerja, termasuk aspek pembiayaan, cara atau sistem kerja, sarana waskat, faktor lingkungan, dan juga faktor manusianya yang tidak kalah pentingnya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya indikator keberhasilan waskat. Indikator keberhasilan waskat itu meningkatkan disiplin kerja, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Kemudian berkurangnya penyalahgunaan wewenang, itu diukur dari menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang terjadi pada instansi yang bersangkutan. Kemudian indikator berikutnya, berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungli diukur dari menurunnya kasus penyimpangan. Yang keempat, cepatnya penyelesaian perizinan, itu diukur dari tertib tidaknya pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Dan indikator keberhasilan waskat juga itu cepatnya kepengurusan kepegawaian, diukur dari tertib tidaknya pelayanan yang diberikan kepada pegawai. Nah, selanjutnya penutup. Jadi pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan organisasi mulai dari level terbawah sampai level puncak. Pimpinan unit mengawasi atau mengontrol bawahannya melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pimpinan melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol berupa perintah, arahan, bimbingan, koreksi, pembetulan, perbaikan, audit, monitoring, evaluasi, dan permintaan laporan. Selanjutnya, penutup juga dalam melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol tersebut, pimpinan organisasi mendasarkan diri pada dokumen perencanaan dan manualnya. Jadi semua itu dilakukan melekat dengan kegiatan manajemen sehari-hari. Jadi waskat itu dilakukan oleh pimpinan dari level organisasi puncak sampai juga level organisasi terbawah. Demikian materi kita. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.